Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami akan naikkan pada hari ini bisa menjadi korban yang terbaik yang kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kehebatan kami berada di tempat ini, tapi karena Engkau sudah melayani kami dengan karunia-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Kini kami akan mengucap syukur dengan pujian kami, dengan persembahan kami yang kami naikkan untuk memuliakan nama-Mu, sebab nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap orang percaya mengatakan amin. Haleluya. Masih semangat? Masih dong, baru mulai. Halo. Shalom, shalom. Shalom. Haleluya. Masih semangat kan? Masih lah. Ini kan baru bulan masih Agustus juga masih baru kemarin kita merayakan 17-an. Jadi kita berikan hati kita berikan semangat kita, semangat 45. Bahkan para pahlawan kita juga gugur demi negara ini untuk memuliakan nama Tuhan juga. Nama Tuhan kita layakan untuk kita merdeka. Haleluya. Siap untuk menari untuk Tuhan? Yes. Haleluya. Yep.
duduk kembali, kita doa persembahan, kita persembahan, silakan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur buat berkat sepanjang minggu ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi lebaran kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Declaring the mandate of the king. Mandate itu apa? Seperti saya katakan pada waktu sebelumnya tentang suara gembala. Ini bukan ide orang Kristen. Mandate itu perintah dari seorang raja untuk dilaksanakan. Ada dua mandat bagi warga kerajaan. Pertama, Markus 16 itu mandat penginjilan. Untuk memberitakan Injil. Injil apa? Injil kerajaan. Kabar baik tentang kerajaan. Sang raja sudah datang kepada segala makhluk. Tetapi ada mandat budaya. Dan mandat budaya itu jadikan segala bangsa muridku. Matius pasal 28. Perkataan declaring itu seringkali kita bayangkan seperti orang berkhotbah. Bukan. Di dalam firman Tuhan, preaching itu declaring. Keriso. Pemberitanya kerix. Itu adalah saudara seperti Yohanes Pembaptis. Ketika utusan daripada imam-imam kepala datang pada dia. Apakah engkau Mesias? Dia berkata yang jelas, aku bukan Mesias. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku dia adalah sang Mesias, Kristus yang telah datang atau penggantinya, jangan percaya saudaraku. Yohanes Pembaptis memberikan contoh yang sangat baik. Kalau begitu engkau adalah Elia. Sebab selain Mesias juga dijanjikan Elia akan datang. Dia bilang bukan. Kristus mengatakan roh Elia. Jadi spirit yang seperti Elia. Bukan reinkarnasi. Apakah engkau nabi yang akan datang? Itu Ulangan 18. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa. Seorang dari saudaraku, saudaramu, ya sama seperti aku. Dialah yang harus kamu dengarkan. Saudaraku dia bilang bukan. Jadi kamu siapa? Ini penting kalau saudara tahu your identity, hidupmu akan berkemenangan. Karena itu dia tidak pernah gentar. Menghadapi tentara Romawi dia berkata, jangan memeras, cukupkan dengan gajimu. Dan dia berkata pada ahli-ahli agama orang-orang Farisi, ular biludak, siapa mengira bahwa kamu bisa meliputkan diri dari hukuman akan datang? Kapak telah sedia di akar pohon. Non-compromise saudaraku. Luar biasa. Dan hidupnya menunjuk pada Kristus. Inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia. Dia begitu berani. Dia berkata kepada Herodes, tidak benar yang kamu lakukan ini. Kamu mengambil istri dari saudaramu. Herodes Antipas mengambil yaitu Herodias, istri daripada Herod Philip, saudara kandungnya. Jadi ini iparnya saudaraku. Dan kebetulan dia yang paling berkuasa. Tapi tidak pernah ada ketakutan pada Yohanes Pembaptis. Pada mana akhir hidupnya? Dia dipancung saudaraku. Ketika Salome menari di pesta yang penuh kemabukan itu. Dan Herodias meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa dia begitu berani? Dia tahu siapa dirinya. Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Saudaraku, dia tidak punya gedung. Tidak punya pengikut, tidak mendirikan partai politik, tidak mendirikan agama. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskan jalan bagi Tuhan. Seorang pemberita, seorang yang membawa mandat, itu berjalan di depan daripada raja. Dan membuat pernyataan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap warga kerajaan, luruskan jalan bagi Tuhan. Setiap bukit akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Semua yang berkelok-kelok akan diluruskan. Dan semua yang kasar akan diratakan, dihaluskan. Saya tahu saya perlu diluruskan, dihaluskan menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang menantikan sang raja dan melayani sang raja tidak akan takut pada ancaman dunia ini. Dan hidupnya akan lurus. Dan Yesus berkata tentang Yohanes Pembaptis, dari yang dilahirkan wanita, there's none greater than John the Baptist. Apa yang kamu lihat di padang gurun? Ya, apa yang kamu lihat? Orang yang berpakaian halus ada di istana raja.
tetapi tentang dia, dialah yang pembawa berita daripadaku. Dia seorang keriks, dia seorang membuat deklarasi, proklamasi. Inilah anak domba Allah. Tuhan memberkati kita semua jadi pembawa berita dan membawa mandat daripada Sang Raja. God bless you, warga kerajaan. Amin. Haleluya. Jadi pembawa pemberita firman Tuhan ya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri lagi, pemuda dan pemudi Canggu. Yang di belakang bisa duduk di depan sini boleh, apa? Kan kita ada dikasih batasan tuh. Kalau bisa duduk di samping sini atau enggak di sini. Atau David duduk paling depan boleh. Oke, jadi kita berikan hati kita, mari kita berikan persembahan yang terbaik dari hati kita. Di dalam badai bergelora,
Erwin, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi diri kita, bagi kami semua, dan bisa memberikan firman-Mu juga kepada orang lain yang membutuhkan firman-Mu. Sebab nama-Mu saja dipermuliakan Yesus, berbicara melalui Kak Erwin, supaya kami bisa mencapai hal-hal yang diinginkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Tuhan lakukan dalam nama Yesus. Kami berdoa kepada Haleluya, amin. Haleluya, bisa Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Terima kasih tim pemusik memuji, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebelum saya mulai, saya mau minta teman-teman melakukan sesuatu dulu. Kita penuhin bangku yang paling depan banget, harus. Yang paling depan banget. Harus sebelahnya Mas, gak apa-apa. Itu bukan tahta. Ayo, Wira maju lagi. David satu nakal ya, David maju David. Paling depan banget, dipenuhin. Pintar dimajuin. Bagus. Kamu pintar sekali. Lagi nih, depan masih ada nih. Ayo Suar. Di depan. Selo juga Selo. Maju ke depan ya. Ini di sini masih bisa nih kosong nih. Di sini aja. Selo depan dong situ Selo. Ya. Nah, ada. Ricky masih Ricky nawar-nawar. Ricky. Ariel. Ini di depan Ariel, sebelahnya kalian Ariel. Nggak boleh sini. Nah, lalu yang selanjutnya. Kenapa? Oh gitu. Yang selanjutnya saya minta adalah teman-teman ingat kursi teman-teman ya, di mana tempatnya. Ingat ya, saya kasih waktu 30 menit buat ingat. Ya, sudah ingat di mana letaknya? Kursinya di mana? Udah ingat ya? Sekarang kita bikin lingkaran di sini, dimajuin semua kursinya. Semuanya dong. Aku pinjam ini ya. Ada yang nggak kenal nggak teman-teman di sini? Nah, coba dibaris dong yang rapi. Mundur dikit coba, dibaris yang rapi. Yang udah di belakang biarin deh ya. Nah, oke. Ada yang belum kenal nggak teman-teman di sini? Siapa namanya? Saya belum kenal. Valen belum kenal yang mana? Maaf, yang di belakang. Sih deh, maju di depan dong kalau gitu. Sih. Sini maju. Iya dong, kan ditunjuk tadi ya. Minta kursi lagi satu deh. Om harus izin ya, saya taruh di bawah ya. Mana? Hah? Oh iya maaf. Apa gunanya alat itu ya? Sini, teman saya yang belum dikenal tadi sini yuk. Sini. Saya disuruh Mas. Oh, saya belum kenal juga ya. Silakan perkenalkan diri, nama, bisa, hobi, apa, berasal dari komsel mana, tinggal di mana ya. Waktunya 5 menit, saya persilahkan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ricky. Hai Ricky. Dari komselnya Mas Yoyo. Hai Mas Yoyo. Tinggal di Canggu Dewata. Udah langsung ya? Tepuk tangan buat Ricky. Kamu yang nggak kenal yang mana? Yang mana? Salah satunya dulu, salah satunya. Yang cewek? Oh, baju merah. Ayo bro. Andrew, silakan duduk Mas Ricky silakan. Tepuk tangan buat Mas Andrew. Kan sebelum ini harus saya sebutin namanya ya. Silakan diperkenalkan. Shalom semua. Shalom. Nama saya Andre. Hai Andre. Komselnya dari Kak Putu.
Tinggalnya di Pebinding. Sudah bekerja? Udah. Gimana kerja? Sama Kak Mario. Anda belum kenal yang mana? Ada yang belum kenal? Dilihat. Ada yang belum kenal? Yang mana salah satunya? Nggak, itu ada yang sembunyi. Gimana? Ada. Baju hitam? Oke, makasih Andre. Silakan duduk Andre. Ini Judas sih. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya Sekolah? saya masih SMP, ya, kelas 2. Saya tinggal di Muding, Indah. Belum kenal yang mana? Kurang lagi. Baju begini. Belum kenal. Ya, terima kasih Sa. Tepuk tangan buat Yosua. Dari jauh Pak ya. Saya baru nama saya Krisna. Saya masih SMP juga. Saya dari Komsel Kakak Putu. Saya tinggal di Babakan Canggu. Terima kasih. Kerjanya? Masih liburan sih. Ya, saya bekerja di kapal. Oke, nanti kalau ketemu di gereja disapa ya temannya yang baru kenalan ya. Jadi biar kenal semua Andre, Krisna. Nah, terus Wira deh, Wira ke depan Bir. Terakhir, Wira silakan. Jadi sebelum duduk dulu. Jadi Wira kemarin habis ulang tahun ya. Kita ucapkan selamat hari Natal. Selamat ulang tahun Wira. Ada gini nggak testimoni dong? Umur usia berapa usia? 22. Testimoni dong di ulang tahun yang ke-22. Masih diberikan panjang umur. Saya sehat selalu. Iya, terima kasih. Silakan kembali Wira. Makasih Wira. Terus ya. Harusnya ada Andre lagi di bersih. Andre kemana? Cuti. Bukan Andre satunya. Oke, kita langsung firman ya teman-teman ya. Saya mau buka di Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kak Damir, aku boleh pakai mic lagi satu nggak? Wireless. Ini boleh ya, nyalain ya. Hari ini aku mau sharing tentang amarah. Jadi amarah ini sebuah bentuk emosional yang semua pasti terjadi. Bahkan baru aja mungkin kalian habis marah bisa aja, atau pas mau ke gereja banget marah tuh ada aja pasti. Jadi inilah satu bentuk emosional yang wajar, yang semua orang pasti melakukannya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini seperti kalau aku ibaratkan tuh kayak api ya. Api yang kalau nggak bisa kita kontrol itu menjadi bahaya. Tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa kontrol, itu bisa bermanfaat. Api bisa kita buat pakai menghangatkan diri, bisa kita pakai buat masak segala macam, sama kayak amarah. Bisa kita pakai buat mendidik, bisa kita buat untuk menegaskan sesuatu. Tapi saat kita nggak bisa kontrol di atas amarah kita, itu jadi bukan berkat jadinya ke kita, bahkan ke orang lain. Dan di sini aku mau tanya teman-teman deh, menurut teman-teman semua, menurut siapa ya? Ariel deh. Menurut Ariel, bukan Ariel ini. Menurut Ariel, aku tuh bisa marah nggak sih? Bisa. Kalau Maya, aku bisa marah nggak sih Maya? Bisa. Ini forum. Oh David,
Nah, aku minta David ya kesini, David. David, hidupin David, bisa David? Cek. Mas David, silakan Mas. Tadi minta dipanggil. Mas David, sini. Siap suruh ngomong Mbak. Ayo, Fit, cepat Fit. Durasi, Fit. Tepuk tangan buat David. Kalau ada yang tahu Jeffrey Nicole, nah ini model rambutnya biru David. David, cepat. David, nah, gitu dong. Tepuk tangan lagi saya deh. Ya, silakan. Menurut Nila deh, David tuh bisa marah nggak sih? David bisa marah ya? Dia pemarah nggak sih orang menurut kamu? Enggak, baik hati ya. Coba kamu sharing, Fit. Kapan terakhir kali kamu marah, Fit? Coba, kapan terakhir kali kamu marah? Yang kamu ingat yang paling marah, paling ikonik tuh kapan sih? Hilang dia. Nah, pakai mic dong. Ayo, Fit. Sini aja ngomong. Kapan terakhir kali kamu marah? Minggu kemarin. Kira-kira kenapa tuh? Gara-gara apa tuh? Gara-gara apa kira-kira marah? Gara-gara aku nggak suka sama adik itu yang kakak yang penyayang adik ya. Tapi itu menimbulkan dampak sesuatu nggak sih buat kamu? Pakai mic. hampir Apa tuh? ya hampir terjadi insiden. Oh, hampir berantem lah ya. Tapi nggak jadi. Nah, oke, syukurlah. Terima kasih David, silakan duduk. Jadi David ternyata salah satu orang yang bisa mengendalikan marahnya karena dia nggak jadi berantem. Mari deh, yuk. Ayo. Dari tadi sana terus ya, sini deh. Sini deh, yuk. Amarahmu yang kira-kira paling ikonik menurutmu, yuk. Apa ya? Di tempat kerja mungkin. Ya, Nah. kerja misalnya ada customer beli barang, tiba-tiba udah diturunin semua tapi nggak jadi. Lo nanya Lagi aja. berat barangnya kan Coba nanya. dari atas. Nah itu yang bikin kadang nggak bisa mengontrol emosi, tapi ya itu kan bisa. Tapi pernah marah sama customer? Pernah baru-baru ini. Gimana marah sama customer? Maksudnya kan biasanya customer itu kan sangat didewakan ya oleh pedagang, oleh penjual. Ini bisa nggak bisa marah sama customer itu gimana? Ya seringnya. Waktu ini kan ada customer belanja, dia pakai transfer bank. Nah di transfer bank tapi nggak masuk buat dananya nggak masuk. Terus tiba-tiba dia bilang sudah masuk. Dia ngancam sampai lapor ke polisi. Ya akhirnya saya debat sama dia, ada yang bantu, tapi untungnya nggak ada di sini. Tapi ternyata dia beneran Itu terus. sampai screenshot. Itu nggak masuk ke rekening toko. Berarti palsu. Iya. Lagi banyak kayak gitu. Jadi hati-hati ya buat teman-teman. Ya. Ya, kalau dikirimin tiba-tiba ada uang masuk gitu, pinjol ternyata gitu. Kayak gitu. Pasti waspada. Terima kasih Mario. Nah, jadi yang marah tuh kayak gitu ya. Dia ada di sekeliling kita tuh sangat familiar sekali. Bisa dari hubungan saudara, bisa dari customer, orang lain, itu selalu ada. Cuman kita harus bisa mengontrolnya. Nah, dan sekarang ada dua hal yang mau aku bahas. Yang pertama kita buka di Mazmur 37 ayat 1. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Terus ayat 7-nya juga turun-turun. Ayat 7.
berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, jadi kayak Mario tuh, ada orang yang berbuat jahat sama dia, Tuhan bilang kita jangan marah. Atau mungkin kita melihat orang itu berhasil karena sebuah ketidakbenaran, curang gitu. Kalau misalnya dia anak-anak sekolah, dia nilainya lebih bagus, padahal dia nyontek. Aku nilainya lebih jelek, padahal aku nggak nyontek gitu. Itu jangan marah ya, teman-teman, adik-adik. Jangan marah seperti itu. Tuhan bilang nggak usah marah karena pembelaan itu datang daripada Tuhan. Dan buat teman-teman juga di sini Tuhan ingatkan bahwa saat kita dijahatin, amarah itu harus kita kelola. Karena Tuhan punya bagiannya sendiri untuk membela kita. Bahkan ini orang yang fasik, udah jelas-jelas berbuat salah, Tuhan bilang jangan marah sama dia gitu. Memang kalau kita pikirkan itu nggak masuk akal, nggak mungkin dong aku bisa kayak gitu. Tapi Tuhan mau kita belajar seperti itu. Tuhan mau kita lebih sabar, Tuhan mau kita lebih bisa mengendalikan diri. Sama seperti kisah Yunus, saat bangsa Niniwe diselamatkan oleh Tuhan, nggak jadi dihukum, si Yunus marah. Kenapa bangsa ini diselamatkan? Dia layak untuk dibinasakan. Kan kayak gini kan jadinya Tuhan kan. Nah di situ Tuhan nggak mau dia seperti itu. Ada yang buruk menjadi baik, itu kita harus bersuka cita. Meskipun ternyata orang itu nggak kita suka, kita harus bersuka cita. Saat musuh kita dia mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus bisa memberkati mereka. Amin. Oke, sekarang yang kedua. Di Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Keras banget ya. Jadi aku mau menekankan yang kedua adalah sama orang tua. Karena nggak mungkin lah kita ini nggak ada yang pernah marah sama orang tua kita, sama papa mama kita. Aku pernah marah. Paling keras itu aku rasain itu kayak di masa-masa SMA sampai kuliah. Tapi aku marahnya tuh diem. Aku nggak pernah bentak mama, nggak pernah bentak ayah. Jadi aku marahnya diem. Entah di kamar aku coret-coret tembok lah, aku lampiasin kayak gitu. Aku diemin mama pernah. Kabur, aku mau kabur pernah. Aku mau kabur dari rumah pernah. Gara-gara marah. Nah, teman-teman ada yang mau sharing nggak nih tentang masalah sama orang tua nih? Pernah nggak sih kalian ngerasain sebuah permasalahan sama orang tua yang kalian masih ingat sampai sekarang? Ada yang mau sharing teman-teman? Iya? Pernah nggak? Akan ya kan? Saya kan cerita lagi di belakang sih kan? Teman-teman, tepuk tangan. Kak, kamu pernah nggak kan berantem sama mamamu atau sama papamu kan? Satu, oke. Kalau dibilang marah pernah ya pasti ya. Siapa sih yang seorang anak yang mungkin ada beberapa hal yang ngerasa kayak nggak sesuai sama yang kita mau. Ibaratnya aku tuh kalau sama orang tua aku tuh sering berantem karena ibuku selalu mandang aku tuh beda gitu loh, negatif. Belum apa-apa udah negatif duluan, apa-apa udah negatif duluan. Dari situ kadang ngerasa dongkol gitu loh, ingin berbuat baik tapi kok malah dipandang sebelah mata, apalagi sama orang tua sendiri. Itu benar-benar gak enak banget ya. Dan mungkin itu salah satu unek-unek sih sampai saat ini. Meskipun belum ada perubahan, tapi aku bersyukur orang tua aku masih ada, masih bisa memberkati aku juga
sampai saat ini ya, itu sih. Biasanya kalau pas kayak gitu, kamu cara menanggapinya gimana biar kamu nggak marah berkelanjutan sama mama? Ya lebih banyak mengalah sih sama orang tua, karena kalau aku maksain egoku juga pasti nggak akan ketemu jalan kan. Jadi mau nggak mau aku yang meredam emosiku gitu. Terima kasih Kak. Satu orang lagi dong. Satu orang lagi. Ada yang bersedia sebelum saya tunjuk? Ada yang bersedia Kak? Sebelum saya... Oh, Om Hans. Hey. Kalau saya, ya, waktu usia sekitar usia kalian SMP, SMA, ya, karena saya punya beberapa adik, tapi saya merasa adik saya ini lebih diperhatikan, lebih disayang, yang membuat saya lihat itu kok saya sepertinya bukan anaknya, ya kan? Saya merasakan marah, tidak suka sekali dengan orang tua saya ya. Membeda-bedakan antara anak satu dengan anak adik, ya kan? Itu saya rasakan di usia kalian. Tapi saya bersyukur di usia sekarang ini saya boleh memahami, ya kan? Boleh memahami. Ternyata itu orang tua saya ini menyayangi saya dulu ketika adik saya belum ada. Ya, setelah saya ada, sayangnya sudah dilimpahkan ke adik saya. Tapi kekecewaan itu membawa saya terluka sampai di usia saya dewasa, ya kan? Tapi setelah saya menikah, saya baru memahami hal itu. Itu kekecewaan saya kepada orang tua saya, marah saya kepada orang tua saya. Apalagi kalau adik saya diberikan sesuatu hal yang lebih dari saya, itu sangat menjengkelkan, sangat gak enak. Saya kira itu. Terima kasih. Ada yang pernah ngalamin juga nggak kayak Om Hans tuh? Kita ngerasa kayak dibedakan sama saudara kita. Maya pernah ngalamin gitu. Tapi ternyata kita belajar dari Om Hans ya. Setelah Om Hans menjadi seorang ayah, baru mengerti. Ternyata seperti itu. Aku dulu juga pernah ngerasa kayak gitu. Tapi ternyata mama saya yang lebih sayang sama saya daripada adik saya. Jadi saya di posisi yang enak. Oke, jadi di sini kita belajar ya sama-sama. Mulai saat ini, kalau orang tua kita berbuat salah atau nggak enak sama kita, oke, fine, nggak apa-apa kita marah. Tapi jangan sampai itu menjadi batu sandungan buat kita. Jangan sampai kita bentak orang tua mungkin. Jangan sampai kita ngata-ngatain mereka. Lebih baik kita rekonsiliasi sama mama papa. Mama kenapa sih kayak gini? Papa kenapa sih ini, kita aja ngobrol. Kalau misalnya mama aku nggak bisa dengan cara seperti itu, ya kita coba cari gimana sih caranya biar kita bisa mengutarakan perasaan kita nih ke mama, ke papa tanpa kita harus marah. Karena kita juga nggak boleh memendam itu, kita nggak boleh nyimpan kekecewaan itu. Ayat terakhir di Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lagi satu, Mazmur 4 ayat 5 ternyata. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tuhan izinkan kok kita marah. Cuman jangan sampai itu menjadi menjadi sesuatu yang mengganjal dalam hidup kita, berkelanjutan, berlarut-larut kita bawa terus, apalagi sampai kita berbuat dosa. Kayak contoh Kain saat membunuh adiknya Abel, itu gara-gara amarah kan, gara-gara dia marah dibunuh. Kita jangan sampai ya gelap mata seperti itu. Terus kita di sini dibilang tadi orang marah itu lebih dari pahlawan. Pahlawan itu dikatakan pahlawan saat dia berhasil mengalahkan musuhnya. Terus saat kita dibilang sabar melebihi pahlawan, berarti saat kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Di saat kita bisa mengalahkan emosi kita sendiri, itu lebih daripada pahlawan. Lebih daripada merebut kota. Kota tuh kayak gimana sih? Itu kayak kota Gaza
yang diperebutkan Israel Palestina sampai mengguncang dunia gara-gara satu jalur Gaza itu. Sampai sekarang nggak diem-diem. Suriah, sebuah negara yang diperebutkan, apalagi. Dan saat kita berhasil menjaga amarah kita lebih dari itu. Sebegitu besarnya Tuhan menghargai emosi kita yang bisa kita redam, emosi kita yang bisa kita kendalikan. Kuncinya adalah kasih. Kalau kita nggak menyayangi orang itu, kita nggak akan bisa memaafkan dia. Bahkan musuh kita harus kita sayangi ternyata sekarang. Dan di sini aku mau poinkan kepada orang tua kita. Seberapapun mereka pernah melakukan kesalahan buat kita, jangan kita bawa-bawa penyakitnya sampai sekarang. Kita mau belajar perlahan demi perlahan. Kalau ada yang masih menyimpan marah sama apa-apanya, kita maafkan mereka ya. Oke, amin? Amin. Masih semangat? Yes. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya izin berdoa ya. Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan ajar kami untuk mengelola setiap emosi kami. Tuhan beri kami hati yang sabar. Tuhan beri kami hati yang lemah lembut. Tuhan beri kami hati yang memaafkan. Tuhan beri kami hati yang mengampuni. Dan kami memberkati setiap orang tua kami, mama papa kami, ayah ibu kami, bapak ibu. Tuhan berikan mereka kesehatan. Tuhan lancarkan segala pekerjaan mereka. Tuhan mudahkan segala pekerjaan mereka. Jauhkan mereka dari bahaya. Jauhkan mereka dari malapetaka. Biar apa yang mereka lakukan semuanya bisa berhasil dan menjadi berkat buat keluarga kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke.